Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi tangga dan fungsi piecewise dari buku paket halaman 297 sampai dengan 302. Kemudian untuk materi sebelumnya yaitu fungsi nilai eksponensial dan nilai mutlak, silakan nanti dicek di playlist ya. Untuk linknya ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, sekarang kita awali dengan pemodelan fungsi tangga. Pada bagian ini kita akan mempelajari penerapan fungsi tangga terkait beberapa permasalahan. Beberapa contoh permasalahan akan kita bahas di sini. Oke, di sini ada definisi 5.10. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi tangga? Jadi fungsi tangga adalah fungsi yang bernilai konstan. Nah, fungsi yang bernilai tetap pada interval-interval di mana fungsi tersebut didefinisikan. Lalu di sini ada sedikit catatan, terdapat variasi definisi dari fungsi tangga. Ada yang mensyaratkan banyak intervalnya itu harus berhingga. Ya, dengan kata lain, banyak intervalnya itu harus terhitung, tidak boleh tak terhingga. Lalu ada pula yang mensyaratkan intervalnya harus seragam, harus sama sedemikian rupa sehingga nanti grafiknya itu tampak seperti tangga sungguhan. Jadi kalau kita bayangkan ya dek ya, grafik fungsi tangga itu bentuknya seperti ini. Nah, misalkan ada 4 interval. Nah, ini mirip seperti tangga ya dek ya, ini anak tangga pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Nah, pada buku ini kita menggunakan definisi yang lebih umum agar kita dapat mempelajari banyak kasus khusus dari fungsi ini. Nah, kita lanjutkan ya. Contoh dari fungsi tangga yang memenuhi fungsi tersebut adalah fungsi atap. Nah, ini kalau adik-adik belajar spreadsheet ya, Microsoft Excel, nanti ada yang disebut sebagai fungsi ceiling ya, atau fungsi atap yang dilambangkan dengan ini secara matematis ya, fx sama dengan, nah ini keliru ya dek ya, mestinya kurung siku tapi sikunya itu di bagian atas. Nah, jadi fungsi ceiling, nah lambangnya seperti ini, kurung siku tapi di bagian atas ya, yang maknanya adalah bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X, atau bahasa yang gampang adalah bulatkan ke atas ya dek ya. Jadi misalkan kita pakai angka aja ya, F1,6 berarti nanti hasilnya adalah 2. Kemudian F1,3, nah ini hasilnya juga sama dengan 2 karena bulatkan ke atas ya. Ceiling atau atap itu ada di atas. Nah, gitu cara mengingatnya. Kemudian contoh lain adalah fungsi lantai atau floor gitu ya. Lantai itu ada di bawah yang dilambangkan dengan, nah ini juga keliru ya, saya perbaiki di sini. Ini floor, lambangnya adalah kurung siku tapi sikunya di bawah. Nah, seperti ini ya, dan bermakna bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan X ya. Jadi kalau ceiling itu bulatkan ke atas, lah kalau floor itu bulatkan ke bawah ya. Langsung kita gunakan angka. Misalkan di sini kita punya F1,6 ya, kita pakai bilangan yang sama saja supaya tahu bedanya. Jadi kalau bulatkan ke bawah dari 1,6 itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian misalkan kita punya F1,3 bulatkan ke bawah ya sama dengan 1 gitu ya. Kalau di sini X-nya itu berupa bilangan bulat ya berarti Fx adalah bilangan itu sendiri. Gitu aja ya. Nah, contoh fungsi lain adalah fungsi pembulatan yang dilambangkan dengan Fx sama dengan kurung siku dari X ya. Ini aturannya sama seperti pembulatan bilangan secara umum dan bermakna bilangan bulat terdekat ke X. Selanjutnya kita akan mempelajari pemodelan dengan menggunakan fungsi ini ya. Nah, di sini ada contoh 5.21. Penerapan dalam biaya telepon. Budi ingin menelepon kakaknya yang sedang berada di luar kota karena kangen. Nah, karena rindu dan sedang momen hari raya. Namun, Budi belum mengisi pulsa. Berdasarkan info di internet, biaya yang dibutuhkan dapat dirinci sebagai berikut. Untuk setiap menit, Budi harus membayar sebesar Rp250. Skema biaya pulsa
dari penyedia jasa telepon tersebut adalah sebagai berikut. Biaya dihitung dengan membulatkan ke menit ke atas. Ini kata kuncinya ya. Dibulatkan ke menit ke atas. Ini berarti berkaitan dengan fungsi atap ya, fungsi ceiling. Jadi misalkan Budi menelepon selama 1,3 menit, berarti 1,3 menit ini dibulatkan ke atas menjadi 2 menit. Nah ini. Maka ya, dia harus membayar untuk 2 menit yaitu Rp500. Dari 2 dikalikan dengan 250 ya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya. Yang pertama, buatlah tabel yang menjelaskan hubungan antara lama menelepon dalam menit dan total biaya yang dibutuhkan. Lalu gambarkan grafiknya, kemudian tuliskan fungsi yang menyatakan total biaya yang dibutuhkan dalam lama menelepon. Lalu soal yang keempat, jika ingin menelepon selama 3 jam, apakah pulsa sebanyak 25.000 cukup? Nah, kemudian di bawahnya ini sudah ada alternatif penyelesaian. Berdasarkan informasi pada soal, kita dapat membuat tabel sederhana untuk menit dan besar biaya untuk menelepon sebagai berikut. Nah, di sini kita punya tabel 5.6 biaya menelpon dalam menit. Ya, baris pertama di sini menyatakan jumlah menit, kemudian baris kedua menyatakan biayanya. Jadi maksudnya begini. Ketika Budi menelpon selama 0 menit ya berarti biayanya adalah Rp0. Lalu kalau Budi menelpon selama 1 menit berarti biaya yang dibutuhkan adalah Rp250. Kalau Budi menelpon selama 2 menit ya berarti biaya yang dibutuhkan adalah Rp500. Ya, dari mana? Dari 2 kali 250 dan seterusnya. Oke. Lalu kita ke soal B ya. Soal B itu berkaitan dengan menggambar grafik. Nah, adik-adik, berdasarkan informasi yang ada di soal, karena skema biaya menelpon yang ada yaitu dengan membulatkan biaya ke bilangan bulat atas, berarti ini berkaitan dengan fungsi atap ya atau fungsi ceiling. Maka grafik dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, coba perhatikan ya. Sumbu mendatar di sini menyatakan lama menelpon dalam satuan menit. Kemudian sumbu tegak menyatakan biaya dalam satuan rupiah ya. Kemudian kalau kita amati kurvanya, ini mirip seperti anak tangga ya. Maka ini adalah contoh kurva atau contoh grafik dari fungsi tangga. Yang mana jenis fungsi tangganya adalah fungsi atap atau fungsi ceiling. Nah, contohnya begini. Kalau Budi menelpon selama taruhlah 0,5 menit. Nah, 0,5 menit itu kan ada di interval 0 sampai dengan 1. Maka 0,5 itu kita bulatkan ke atas sama dengan 1. Ya, apa artinya? Artinya kalau Budi menelpon selama 0,5 menit dianggap sama dengan ketika dia menelpon selama 1 menit. Maka biayanya ya itu adalah Rp250. Contoh lagi. Kalau misalkan Budi menelpon selama taruhlah 3,1 menit. Nah, 3,1 itu kan ada di interval 3 sampai dengan 4 menit. Nah, kurvanya ada di sini ya, Rp1.000. Apa artinya? Artinya walaupun Budi menelpon selama 3,1 menit, jadi ya, maka tetap dianggap Budi menelpon selama 4 menit ya, dibulatkan ke atas. Nah, 4 kali 250 sama dengan Rp1.000. Gitu maksudnya ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita ke soal C. Nah, ini tuliskan fungsi yang menyatakan total biaya yang dibutuhkan dalam lama menelpon ya. Kalau total biaya kita misalkan fx, kemudian lama menelpon kita misalkan x. Nah, coba kita baca aja ya. Oke. Jadi fungsi yang dapat merepresentasikan fenomena di atas adalah fungsi tangga. Oke, ini tadi sudah kita singgung. Yang dapat dinotasikan sebagai berikut. Jadi fx ini adalah biaya yang dibutuhkan atau biaya yang dikeluarkan sama dengan 250. Nah, ini mestinya bukan kali K melainkan dikalikan dengan X ya. Dengan X menyatakan lama menelpon dalam satuan menit. Dengan X-nya di sini ada di interval K-1 sampai dengan K, yang mana K itu adalah bilangan asli. Nah, yang namanya bilangan asli
Berarti bilangan bulat dimulai dari 1, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, maksud notasi tersebut adalah sebagai berikut. Misalnya, kita memiliki X sama dengan 2,7. Artinya Budi menelpon selama 2,7 menit. Nah, karena 2 kurang dari 2,7 kurang dari atau sama dengan 3, atau pendek kata adalah 2,7 terletak pada interval 2 dan 3 menit, maka F2,7 itu kita anggap sama dengan F3. Ya, 2,7 dibulatkan ke atas menjadi 3. Sehingga biaya yang dikeluarkan adalah 250 kali 3 sama dengan 750. Gitu. Lalu notasi lain dari fungsi ini dapat dinyatakan dengan bantuan fungsi ceiling atau fungsi atap sebagai berikut. Fx sama dengan 250. Nah, ini notasinya juga keliru ya. Mestinya ini kali kurung siku, tapi sikunya di bagian atas saja. Nah, ini maksudnya bulatkan X ke atas gitu. Jadi Fx sama dengan 250 dikalikan dengan X, yang mana X ini harus dibulatkan ke atas. Ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kita ke soal D. Untuk soal D tadi adalah, nah ini, jika ingin menelpon selama 3 jam, apakah pulsa Rp25.000 itu cukup? Ya. Nah, tinggal kita hitung ya, Dek ya. 3 jam dapat dinyatakan sebagai 180 menit. Ya, 1 jam itu 60 menit, berarti 60 kali 3 itu sama dengan 180 menit. Artinya biaya yang dibutuhkan oleh Budi adalah, ini mestinya bukan 150 ini ya, mestinya 180 dikali 250, nanti hasilnya itu adalah 45.000 ya, Rp45.000. Nah, karena Budi hanya memiliki uang Rp25.000, maka uangnya belum cukup untuk menelpon selama 3 jam. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal pengayaan. Sebuah tempat penyewaan PlayStation menerapkan aturan sebagai berikut. Untuk 1 jam pertama dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Jika melebihi 1 jam sampai 2 jam, maka penyewa membayar Rp40.000. Ya, berarti maksudnya begini. Kalau misalkan ada seorang penyewa menyewa PlayStation selama setengah jam. Nah, berarti kan masuk range yang pertama, yaitu 1 jam pertama. Maka biayanya adalah Rp20.000. Kemudian kalau ada penyewa yang lain, misalkan dia menyewa selama 1,5 jam. Nah, maka masuk range yang kedua, yaitu 1 sampai dengan 2 jam. Maka biaya sewanya adalah Rp40.000. Berarti ini serupa dengan contoh soal yang barusan kita bahas ya. Jadi dibulatkan ke atas. Coba kita lanjutkan. Jika melebihi 2 jam sampai dengan batas 3 jam, berarti 2 jam sampai dengan 3 jam, maka penyewa diharuskan membayar Rp60.000 ya, berarti fix ini pembulatan ke atas. Jadi kalau misalkan ada seseorang menyewa selama taruhlah 2,8 jam, maka dianggap dia menyewa selama 3 jam. Nah, biaya sewa per jamnya itu adalah Rp20.000. Berarti kalau menyewa selama 3 jam, 3 kali 20, maka biayanya adalah Rp60.000 ya. Berarti nanti ini berkaitan dengan fungsi atap atau fungsi ceiling. Aturan berlaku juga untuk jam-jam berikutnya. Nah, di sini tugas kita adalah buatlah tabel, grafik, dan fungsi terkait permasalahan tersebut seperti pada contoh sebelumnya. Tentukan juga berapa jam maksimal Andi dapat menyewa PlayStation di tempat tersebut jika dia memiliki uang Rp125.000. Oke, ini soalnya sudah saya pindahkan di sini. Kemudian nanti kita akan buat tabelnya dulu, lalu nanti kita akan gambar grafiknya ya. Oke, untuk tabelnya berarti baris pertama di sini menyatakan waktu sewa ya, waktu sewa dalam satuan jam. Kemudian bawahnya ini menyatakan biaya ya dalam satuan rupiah. Jadi kalau waktu sewanya itu 0 jam, maka biayanya adalah Rp0. Lalu kalau waktu sewanya itu 1 jam, menurut data yang diketahui di soal ya, untuk 1 jam pertama biayanya Rp20.000.
berarti di sini Rp20.000. Kalau waktu sewanya 2 jam ya. Nih, jika melebihi 1 jam sampai 2 jam, maka penyewa membayar Rp40.000. Jadi dengan kata lain bahwa biaya sewa per jam itu adalah sebesar Rp20.000. Kemudian kalau waktu sewanya 3 jam, ya berarti tinggal 3 kali 20, ya kan, sama dengan Rp60.000. Nah, ini kan cocok ya. Aturan tersebut berlaku juga untuk jam-jam berikutnya. Berarti di sini 4, 5 ya. 4 kali 20 sama dengan 80.000, lalu 5 kali 20 sama dengan 100.000 ya. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita tinggal gambarkan grafiknya ya Dek ya. Untuk sumbu X ini kita buat untuk waktu, kemudian untuk sumbu Y kita buat untuk biaya. Nah, berarti kita lengkapi dulu. Di sini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ini sampai 5 jam ya. Kemudian ini biayanya berarti Rp20.000, Rp40.000, Rp60.000, Rp80.000, kemudian di sini Rp100.000. Nah, tinggal kita gambar grafiknya ya Dek ya. Kembali kita mengacu ke data yang diketahui di soal. Jadi untuk 1 jam pertama berarti rentang waktunya adalah dari 0 jam sampai dengan 1 jam. Biayanya Rp20.000. Nah, maka grafiknya seperti ini. Kemudian jika melebihi 1 jam sampai 2 jam, berarti 1 jam berikutnya ya, biayanya adalah Rp40.000. Nah, kemudian 1 jam berikutnya, berarti dari rentang 2 jam sampai dengan 3 jam ya, biayanya adalah Rp60.000 ya. Kemudian dari 3 jam sampai 4 jam, maka biayanya naik lagi menjadi Rp80.000. Lalu dari 4 jam sampai 5 jam biayanya menjadi Rp100.000. Nah, kita kembali ketemu dengan grafik fungsi tangga ya Dek ya. Selanjutnya fungsi tangga ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi atap ya, atau fungsi ceiling. Jadi Fx sama dengan 20.000 dikalikan dengan pembulatan ke atas dari X. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan penyewa menyewa PlayStation selama taruhlah 1,5 jam ya, 1,5 jam itu berarti kalau dibulatkan ke atas menjadi 2 jam. Nah, 2 kali 20.000 sama dengan 40.000 gitu ya. Kemudian misalkan si penyewa menyewa PlayStation selama 4,1 jam. Nah, 4,1 jam itu kan berarti kalau dibulatkan ke atas menjadi 5 jam. Maka nanti biaya sewanya adalah 100.000. Dari 5 kali 20.000 sama dengan 100.000. Itu cocok dengan aturan yang ada di soal. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah apa tadi? Coba kita cek dulu ya. Oh, ini jika Andi memiliki uang Rp125.000. Yang ditanyakan adalah berapa jam maksimal Andi dapat menyewa PlayStation di tempat tersebut ya Dek ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini berarti caranya adalah Fx ini kita langsung isi dengan 125.000 ya, sama dengan 20.000. Kemudian kurung sikunya ini untuk sementara waktu hilangkan dulu. Jadi kita akan cari X nya, yang mana X itu menyatakan waktu, maka nanti satuannya dalam jam ya Dek ya. Berarti di sini 03 kiri dan kanan kita coret, maka nanti kita akan dapatkan X sama dengan 125/20 ya Dek ya. Kalau dihitung ini hasilnya adalah 6,25. Nah, nanti kalau 6,25 dikali dengan 20.000 itu memang sama dengan 120.000 ya Dek ya. Tetapi fungsinya itu kan yang ini yang benar. Nah, Fx sama dengan 20.000 dikali dengan
pembulatan ke atas dari X ya. Ini adalah fungsi yang benar. Nah, kalau ini kan hanya membantu kita ya, kira-kira nanti X-nya itu ada di kisaran berapa jam gitu ya. Nah, sehingga kalau 6,25 dimasukkan ke fungsi yang atas, fungsi yang benar, maka nanti 20.000 dikali dengan 7 ya kan, sebab 6,25 kalau dibulatkan ke atas itu menjadi 7 jam. Nah, 7 kali 20.000 sama dengan 140.000. Berarti uang Andi kurang ya kan, karena uang Andi hanya 125.000. Maka nanti X yang benar itu adalah 6 jam ya. Jadi X itu sama dengan 6 jam. Ini maksimalnya ya. Jadi maksimal Andi bisa menyewa PlayStation di tempat ini selama 6 jam. Jadi kalau 6 jam dibulatkan ke atas ya sama dengan 6 jam kan gitu. 6 kali 20.000 sama dengan 120.000. Berarti kalau Andi punya uang 125.000, kemudian dia menyewa PlayStation selama 6 jam ya Dek ya, maka biaya yang dikeluarkan 120.000. Berarti kembali 5.000 rupiah. Nah, maka jawaban yang benar adalah maksimal Andi dapat menyewa PlayStation selama 6 jam. Gitu, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pemodelan fungsi piecewise. Jadi pada bagian ini kita akan belajar tentang pemodelan dengan menggunakan fungsi piecewise atau yang kadang disebut sebagai fungsi sepotong-sepotong. Nah, simak definisinya sebagai berikut ya. Kita punya definisi 5.11. Pengertian fungsi piecewise. Jadi fungsi piecewise adalah fungsi yang didefinisikan dengan beberapa formula pada beberapa daerah asal ya. Beberapa formula itu maksudnya beberapa rumus yang berbeda ya, sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Nah, fungsi nilai mutlak dan fungsi tangga itu termasuk fungsi piecewise. Coba kita cek saja untuk fungsi tangga ya. Jadi maksudnya begini ya. Kalau fungsi piecewise itu kan disebut sebagai fungsi sepotong-sepotong. Nah, jadi tergantung intervalnya ya, tergantung X-nya. Contoh, untuk X sama dengan 0 sampai dengan 1, maka nanti formulanya yaitu Y sama dengan 20.000. Oke. Kemudian untuk X sama dengan 1 sampai dengan 2. Nah, maka formulanya untuk sumbu Y adalah Y sama dengan 40.000. Lalu untuk interval X sama dengan 2 sampai dengan 3, maka Y sama dengan 60.000. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi piecewise, fungsi sepotong-sepotong gitu maksudnya ya. Oke, contoh sederhana yang lain adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan cos X untuk X kurang dari atau sama dengan 0. Jadi kalau X-nya itu kurang dari atau sama dengan 0, dengan kata lain X-nya itu merupakan bilangan negatif, maka formula atau rumus dari Fx itu adalah cos X ya. Sedangkan jika X terletak antara 0 sampai dengan pi, maka Fx itu sama dengan E pangkat X ya. Kemudian ketika X lebih dari atau sama dengan pi ya, ternyata Fx itu sama dengan pembulatan dari X. Nah, kira-kira begitu ya. Selanjutnya perhatikan contoh berikut dan kerjakan aktivitas mari mencoba untuk memahami pemodelan dengan menggunakan fungsi piecewise. Oke, di sini ada contoh 5.22. Penerapan fungsi piecewise. Mengiring mengikuti sebuah kompetisi yang melibatkan 3 aktivitas: kayak, bersepeda, dan berlari. Untuk kayak dia menghabiskan 2 jam ya Dek ya, untuk menempuh jarak sepanjang 20 km di sebuah danau. Selanjutnya dia bersepeda sejauh 50 km selama 2 jam. Terakhir mengiring berlari selama 1 jam sejauh 10 km. Nah, dari sini saja kita sudah bisa bayangkan ya. Maka nanti pasti ini berkaitan dengan fungsi piecewise ya, fungsi sepotong-sepotong, tergantung waktunya, tergantung nanti nilai X-nya. Nah,
Tugas kita yang pertama adalah buat tabel yang menyatakan hubungan antara waktu tempuh, total jarak yang ditempuh, dan kecepatan untuk 3 jenis aktivitas. Lalu untuk soal yang B, gambarkan grafik yang menjelaskan hubungan antara waktu terhitung dari awal lomba dan total jarak yang ditempuh pada bidang kartesius. Lalu untuk soal yang C, tuliskan fungsi total jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuh. Nah, di sini sudah ada alternatif penyelesaiannya. Jadi untuk soal yang A, berdasarkan informasi yang ada di soal, maka kita dapat menyusun tabel sebagai berikut ya. Untuk kolom pertama ini berisi nama kegiatan atau nama aktivitas yang dilakukan oleh Mangiring saat lomba. Kemudian ini waktu tempuhnya untuk masing-masing jenis kegiatan, ini jarak tempuh, kemudian kolom yang keempat ini berisi kecepatan. Untuk menghitung kecepatan, maka rumus yang kita gunakan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi ya, sebab dari fisika kita tahu rumus V sama dengan S per T. Ya, V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, kemudian T itu adalah waktu. Nah, contohnya begini. Untuk jenis kegiatan yang pertama, kayak waktu tempuhnya 2 jam, jarak tempuhnya 20 km. Maka kecepatannya adalah 20 per 2 sama dengan 10 km per jam ya. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang kedua, yaitu bersepeda. Ternyata waktu tempuhnya 2 jam, jarak yang ditempuh oleh Mangiring saat itu adalah 50 km ya. Maka kecepatan yang dimiliki oleh Mangiring saat dia naik sepeda adalah 50 per 2 sama dengan 25 km per jam. Demikian juga dengan jenis aktivitas yang ketiga, yaitu ketika Mangiring berlari. Waktu tempuhnya 1 jam, ternyata jarak tempuhnya 10 km. Berarti kecepatan Mangiring saat berlari adalah 10 km per jam ya, dari 10 dibagi dengan 1. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang B. Soal yang B ini berkaitan dengan membuat grafik jadi ya. Berdasarkan tabel yang telah dibuat, maka kita dapat menggambar grafik seperti berikut dengan memisahkan sumbu X sebagai representasi waktu dalam jam dan sumbu Y untuk jarak tempuh dalam kilometer ya. Jadi sumbu X ini adalah waktu, berarti ini 1 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Kemudian untuk sumbu Y ini adalah jarak tempuhnya ya, atau lebih tepat lagi ini menyatakan posisi gitu ya. Jadi 10 itu maksudnya 10 km diukur terhadap posisi semula. Kalau misalkan di sini 50 km, ya berarti 50 km diukur terhadap posisi semula. Gitu ya. Lalu kalau kita cermati, ya, di sini terbentuk 3 segmen garis yang berbeda, ya. Yang warna merah ini untuk kayak, ya. Kemudian yang warna biru atau langsung aja kita tuliskan ya. Jadi yang warna merah ini untuk kayak. Kemudian yang warna biru ini untuk sepeda. Kemudian yang warna hijau ini untuk aktivitas yang ketiga, yaitu berlari. Nah, maksudnya begini ya. Untuk aktivitas yang pertama kayak membutuhkan waktu 2 jam ya untuk menempuh jarak 20 km. Kalau kita perhatikan dari T sama dengan 0 atau dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2, jarak tempuhnya adalah 20 km diukur terhadap posisi mula-mula. Oke. Kemudian untuk aktivitas yang kedua. Nah, berarti sekarang posisi awalnya sudah ada di sini, ya kan, 20 km. Nah, katanya membutuhkan waktu tempuh selama 2 jam, berarti 2, kemudian 3, lalu 4 ya. Ini 2 jam. Untuk menempuh jarak 50 km. Berarti posisi semula 20 km, maka 20 ditambah 50 sama dengan 70. Nah, ini adalah posisi akhir ya, saat Mangiring bersepeda. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang ketiga, yaitu berlari. Waktu tempuhnya 1 jam, berarti dari T sama dengan 4 sampai dengan 5, kemudian jarak tempuhnya 10 km. Kalau ini adalah posisi awal ketika Mangiring berlari, berarti nanti 70 ditambah 10 sama dengan 80.
Nah, jadi ini merupakan contoh dari grafik fungsi sepotong-sepotong atau grafik fungsi piecewise, jadi ya. Karena masing-masing segmen garis ya, kebetulan ini adalah garis lurus, tentu saja nanti memiliki persamaan garisnya sendiri-sendiri. Atau ini langsung saja ke pembahasan soal yang C. Jadi untuk memformulasikan fungsi piecewise, caranya adalah kita tinjau satu per satu. Nah, ini penting ini ya. Kita tinjau satu per satu interval untuk setiap cabang lomba yang diikuti. Jadi untuk 2 jam pertama, kecepatan mengiring saat menggunakan kayak adalah 10 km per jam dengan titik awal 0,0. Akibatnya, kita bisa tulis fx sama dengan 10x untuk x terletak antara 0 sampai dengan 2 jam. Ya. Nah, dari mana kita tahu fx sama dengan 10x ya? Oke, di sini kita bisa menggunakan persamaan pembuat garis lurus. Masih ingat rumusnya ya? Jadi Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini sudah kita pelajari dulu di matematika SMP ya, Dek ya. Nah, prinsipnya kalau ada garis lurus, kemudian paling tidak kita tahu 2 koordinat titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut, maka kita bisa menentukan persamaan garisnya dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi contohnya untuk segmen garis yang pertama ya. Koordinat titik awalnya adalah 0,0. Kemudian koordinat titik akhirnya adalah 2,20. Berarti nanti untuk X1, Y1 nya adalah 0,0, X2, Y2 nya adalah 2,20. Atau supaya enak kita tulis di sini aja ya. Jadi untuk kegiatan yang pertama kayak, nah berarti titik yang pertama adalah 0,0, kemudian titik yang kedua 2,20. Berarti ini adalah X1, Y1, yang ini adalah X2, Y2. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ya, Dek ya. Jadi Y dikurangi 0 dibagi 20 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi 0 dibagi X2 min X1 ya. Ini 2 dikurangi 0. Kalau kita selesaikan berarti Y per 20 sama dengan X per 2. Nah, ini tinggal dicoret ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti ini tinggal dikali silang. Nah, maka kita dapatkan Y sama dengan 10X. Atau karena Y itu sama dengan Fx, ya sudah berarti Fx sama dengan 10X. Ini untuk interval X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2. Nah, gitu ya. Selanjutnya, melewati 2 jam sampai jam keempat. Kecepatan mengiring adalah 25 km per jam dengan titik awal 2,20. Akibatnya, kita bisa tuliskan Fx sama dengan 25X min 30 ya, dengan interval X adalah terletak antara 2 sampai dengan 4. Nah, ini berkaitan dengan segmen garis yang kedua yang warna biru ya, Dek ya. Berarti langsung aja ini kita tuliskan di sini. Berarti ini kegiatan bersepeda ya. Titik awalnya adalah 2,20. Kemudian titik akhirnya adalah 4,70. Jadi 2,20 dan 4,70. Maka ini X1, Y1, ini X2, Y2, ya kan? Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus ya. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti kita punya Y min 20 dibagi 50 sama dengan X min 2 per 2.
Berarti 2-nya dicoret, 50-nya dicoret, ini diganti angka 25. Lalu dikali silang, ya Dek ya. Maka nanti kita akan dapatkan Y dikurang 20 sama dengan 25X dikurangi 50. Berarti Y sama dengan 25X dikurang 50 ditambah 20 sama dengan 25X dikurangi 30 ya. Ini adalah Y-nya. Berarti kalau Y sama dengan Fx, kita bisa tuliskan Fx sama dengan 25X dikurangi 30. Nah, ini adalah persamaan garis pada segmen garis yang berwarna biru ya. Jadi segmen garis yang kedua. Nah, kan terbukti di sini. Fx sama dengan 25X dikurang 30 untuk X antara 2 sampai dengan 4. Kemudian yang terakhir, mengiring berlari dengan kecepatan 10 km per jam dan titik awalnya 4,70. Karena itu kita dapat tuliskan Fx sama dengan 10X plus 30 untuk X terletak antara 4 sampai dengan 5. Nah, untuk fungsi yang terakhir nanti silakan dicoba, dibuktikan sendiri ya. Jika ada kesulitan nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya dengan menggabungkan ketiga kasus tersebut, kita dapat tuliskan fungsi piecewise-nya sebagai berikut ya. Jadi Fx sama dengan 10X. Ini untuk X terletak antara 0 sampai dengan 2 ya. Berarti untuk kegiatan yang pertama yaitu kayak. Kemudian Fx sama dengan 25X dikurang 30 untuk kegiatan yang kedua ya. Jadi X terletak antara 2 sampai dengan 4. Ini berarti bersepeda. Kemudian Fx sama dengan 10X plus 30 ya Dek ya. Untuk interval X sama dengan 4 sampai dengan X antara 4 sampai dengan 5 ya. Sebab di sini kurang dari, bukan kurang dari atau sama dengan. Berarti dibaca X terletak antara 4 ya sampai dengan 5. Nah, karena di sini kurang dari atau sama dengan, berarti sampai dengan 5. Ini untuk jenis kegiatan yang ketiga yaitu apa tadi? Berlari ya. Nah, ini berlari. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada soal mari berpikir kritis. Jadi Surya mengikuti sebuah kompetisi yang melibatkan 3 aktivitas ya, ini setipe dengan soal yang barusan kita bahas, yaitu bersepeda, berenang, dan berlari. Surya menghabiskan 3 jam untuk menempuh jarak sepanjang 50 km di lintasan sepeda. Selanjutnya dia berenang sejauh 1 km selama 15 menit. Terakhir Surya berlari selama 2 jam sejauh 30 km. Kemudian ini soalnya sama ya Dek ya. Yang pertama buat tabel, kemudian yang kedua menggambar grafik, yang ketiga kita diminta untuk menuliskan fungsi total jarak yang ditempuh terhadap waktu tempuh. Yang jelas nanti kita akan ketemu dengan bentuk fungsi sepotong-sepotong ya, fungsi piecewise yang terdefinisi untuk masing-masing interval. Nah, tetapi untuk pembahasan soal ini akan saya lanjutkan di video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang ya Dek ya. Baik, semoga video pembahasan materi kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.